Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan video pembelajaran ya teks ceramah materi kelas 11. Ya, kali ini saya akan menyampaikan tentang kebahasaan teks ceramah. Ya, masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ya, baik, kita masuk di pokok pembahasan yaitu kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu kata-kata persuasif, yang kedua kata ganti, yang ketiga konjungsi, yang keempat kata teknis atau istilah, dan yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Ada 5 kebahasaan teks ceramah. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu kata-kata persuasif. Ada yang sudah pernah mendengarnya? Apa itu persuasif? Ya, mari kita simak bersama-sama. Kata-kata yang digunakan untuk tujuan memengaruhi atau membujuk. Ya, dalam ceramah, ya kalau kita memahami apa itu pidato yang pada materi sebelumnya yaitu sebuah penyampaian informasi yang cenderung ya bersifat persuasif atau mengajak ya, atau mendorong atau membujuk untuk melakukan sebuah perbuatan. Nah, berarti dalam pemaknaan kata-kata persuasif di sini ya, kata-kata yang digunakan untuk tujuan memengaruhi atau membujuk. Nah, pasti ya dalam ceramah pasti ada kata-kata yang sifatnya memengaruhi. Apa tujuannya untuk memengaruhi? Yaitu biar melakukan sebuah perbuatan. Nah, berarti apa yang disampaikan harus informasi yang baik, informasi yang bermanfaat agar dalam tindakan selanjutnya nanti bisa juga bersifat informasi atau tindakan yang baik. Ya. Nah, contohnya di sini kata yang digunakan dalam persuasif yang biasanya ada dalam teks ceramah yaitu kata diharapkan, memprihatinkan, berasumsi, memperkirakan, menyimpulkan, mengagumkan, menduga dan lain-lain. Ya. Kalau berjumpa dengan kata-kata ini berarti itu termasuk kata-kata persuasif. Nah, untuk tempatnya atau letak kata-kata persuasif ini biasanya ya sering kita jumpai di bagian penegasan kembali atau di bagian penutup. Ya, biasanya ada kata-kata marilah kita berupaya dan lain sebagainya. Marilah kita diharapkan kita selalu menjadi orang yang baik. Ya, intinya ketika kita mendengar kata-kata itu berarti itu kata-kata yang sifatnya mempengaruhi atau membujuk. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk contohnya, nah di sini ada ya. Ini di bagian penutup ya. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Mari kita mengupayakan untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan badan maupun lingkungan. Nah, ini kan masuk di bagian penutup. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Mari kita mengupayakan. Kata mengupayakan ini termasuk kata-kata persuasif, mengajak. Ya. Mari kita mengupayakan untuk menjaga kesehatan. Berarti mengajak untuk menjaga kesehatan. Ya, untuk memengaruhi kepada pendengar agar melakukan sebuah tindakan, yaitu tindakannya untuk menjaga kesehatan. Nah, seperti itu. Sampai sini jelas ya? Baik, mari kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu kata ganti. Nah, pasti kalian sebelumnya juga sudah pernah memahami ya kata ganti. Nah, di sini pengertiannya yaitu kata yang berfungsi untuk menggantikan orang, benda atau sesuatu yang dibendakan. Nah, untuk contohnya, untuk jenisnya ya, ada banyak ya. Yang pertama yaitu kata ganti orang. Nah, sering kita baca ya, pasti kalian sudah paham. Nah, kita tinggal mengingat kembali. Yang pertama itu kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya aku, saya, daku, dan ku.
Aku, saya, daku, dan ku. Kemudian yang kedua itu kata ganti kedua tunggal. Kamu, Anda, kau, dikau itu kedua tunggal. Dan kedua jamak, kalian, kamu sekalian. Ya, kemudian yang ketiga yaitu ketiga tunggal, dia, beliau, ia, dan nya. Ya, bergantung ini pada kata yang disisipkan dengan kata gantinya, yang pastinya harus tunggal. Kemudian ketiga jamak, mereka dan nya, nya juga harus jamak. Nah, nya tunggal dengan jamak bergantung dengan kata yang disisipkan dalam nya itu nanti. Paham ya? Baik. Kemudian jenis yang kedua yaitu kata ganti penunjuk. Nah, di sini ada penunjuk umum, ini, itu, kemudian penunjuk tempat, sana, sini, situ, di sana, di sini, dari sana, yakni, yaitu. Kemudian penunjuk ikhwal, begini, begitu, dan yang terakhir yaitu penanya. Penanya benda atau orang, apa, siapa, mana, dan yang terakhir yaitu penanya waktu. Kapan, bila mana, dan apabila. Nah, itu termasuk kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang selanjutnya yaitu penanya tempat. Di mana, kemana, dari mana. Kemudian penanya keadaan, mengapa, bagaimana. Penanya jumlah, beberapa. Berapa ya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu kata ganti tidak orang atau benda. Berarti kata ganti ini bukan orang, juga bukan benda. Nah, contohnya sesuatu, seseorang itu ya. Seseorang, kemudian barang siapa, apa-apa, dan masing-masing. Nah, ini jenis kata ganti. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu konjungsi. Apa itu konjungsi? Ya, kata hubung. Kita tinggal mengingat kembali. Nah, kata hubung yang sering dalam ceramah yaitu yang pertama sebab akibat. Nah, ini sama seperti eksplanasi ya. Ada konjungsi yang namanya kausalitas, yaitu konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Nah, di dalam kebahasaan ceramah juga ada yang menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, ini ya, konjungsi yang menyatakan suatu sebab akibat. Nah, contohnya ya, sehingga, maka, sampai, sebab, karena, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian temporal. Nah, konjungsi yang menyatakan waktu. Nah, di eksplanasi juga ada. Di prosedur kalau nggak di eksplanasi juga ada tentang temporal ya, konjungsi temporal, konjungsi yang menyatakan waktu. Nah, di kebahasaan ceramah juga sering menggunakan konjungsi temporal, konjungsi yang menyatakan waktu. Misalnya sesudah, setelah, sehabis, sejak, selama, sementara, seraya, selesai, sehingga, sampai, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi yang sering muncul, yang sering digunakan dalam ceramah yaitu perbandingan atau pertentangan. Nah, konjungsi yang menyatakan hal yang bersifat membandingkan. Misalnya sebagaimana, sama halnya. Nah, ini perumpamaan ya, juga bisa dibandingkan karena di dalam ceramah itu juga biasanya sering kita dengarkan perumpamaan-perumpamaan, perbandingan-perbandingan. Ya, sebagaimana atau sama halnya dengan kita. Ya, kita itu sama halnya dengan tumbuhan misalnya. Ya, tumbuhan juga butuh makan, butuh minum, membutuhkan asupan, kita juga membutuhkan asupan. Tumbuhan juga harus tetap hidup agar bermanfaat untuk yang lainnya sama halnya dengan kita. Kita hidup ini untuk bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu. Sering digunakan dalam ceramah. Baik, kemudian kebahasaan yang keempat yaitu kata teknis atau istilah. Nah, apa itu kata teknis atau istilah? Ya, kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Ya, ini kalau kita pahami di teks-teks sebelumnya sudah kita pahami ya, bahwasanya di dalam pemahaman kata teknis atau istilah juga kita sering menggunakan ini ya.
di beberapa teks, mungkin di kelas 10 maupun di kelas 11 sering kita jumpai ya, bahwasanya sering menggunakan kata teknis atau istilah. Nah, berarti yang berhubungan dengan makna konsep atau proses atau keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Misalnya fonem, partikel, radiasi, hak milik, tenaga listrik, rumah pompa, inflasi, dan lain-lain. Ya, diingat-ingat ya. Untuk kata teknis ini jenisnya ada dua, berupa kata maupun gabungan kata. Kalau hak milik kan gabungan kata. Kalau kata berarti satu kata, yaitu fonem, partikel, radiasi, inflasi, dan lain sebagainya. Ya, intinya di dalam kata teknis ini adalah sebuah konsep atau sebuah kata yang memiliki makna khusus. Nah, itu bahasa mudahnya. Yang memiliki makna khusus, yang dalam pemahamannya kita harus menafsirkan kata tersebut agar bisa kita pahami dengan mudah. Nah, itu inti dari kata teknis atau istilah. Gimana, sudah paham ya? Nah, yang terakhir itu kalimat majmu'. Ya, di kelas 10 kita sudah mempelajari ini tentang kalimat majmu'. Kita tinggal mengingat kembali ya. Apa itu majmu'? Ya, kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih itu kalimat majmu'. Biasanya ya di tengah-tengah itu ada konjungsi atau kata hubung. Misalnya Andi suka makan, ya, sedangkan Rudi suka tidur. Nah, itu Andi suka makan itu klausa yang pertama. Kemudian sedangkan Rudi suka tidur itu klausa yang kedua. Berarti itu termasuk kalimat majmu'. Ya, kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih, bukan frasa loh ya, tapi klausa, di atasnya frasa. Ya. Jadi, kalimat majmu' ini kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Itu pasti kalimat majmu'. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak jenisnya dan contoh-contoh di masing jenisnya. Nah, yang pertama yaitu majmu' setara. Nah, kalimat yang memiliki dua klausa bebas atau lebih umumnya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif ini yaitu dan, atau, tetapi, dan sedangkan. Nah, contohnya, ya, Anda bisa menikmatinya secara gratis atau memilih langganan berbayar. Nah, ini termasuk majmu' setara. Jadi masih ada kaitannya dengan pokok pembicaraan sebelumnya. Kalimat yang memiliki dua klausa bebas atau lebih yang masih ada kaitannya, yang namanya setara, berarti sejajar ya, masih sama. Kemudian majmu' rapatan. Apa itu majmu' rapatan? Ya, kalimat majmu' yang bagian-bagiannya dirapatkan karena kata atau frasa dalam kalimat tersebut memiliki kedudukan sejajar. Nah, jadi perlu dirapatkan, perlu istilahnya diminimalkan ya, biar tidak ada pemborosan kata. Nah, ini biasanya yang ketika kita membuat kalimat itu boros, wajib kita menggunakan majmu' rapatan. Nah, misalnya ibu membeli tempe, ini kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, ibu membeli ikan. Nah, yang membeli tempe dan ikan siapa? Ibu kan? Nah, sedangkan di sini ibunya ada dua, kata ibunya. Nah, ini kan pemborosan kata. Makanya perlu menggunakan majmu' rapatan. Ibu membeli tempe dan ikan. Itu kan sama halnya ibu membeli tempe, ibu membeli ikan. Setelah dirapatkan menjadi ibu membeli tempe dan ikan. Karena masih memiliki kedudukan sejajar, jadi konjungsi yang digunakan yaitu koordinatif. Ya, ibu membeli tempe dan ikan. Sudah paham ya? Baik, kemudian majmu' bertingkat. Nah, ini lawan dari setara ya. Kalimat yang memiliki dua klausa bebas atau lebih ya, dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Ya, kalau setara tadi koordinatif masih sejalan, masih ada hubungannya. Kemudian yang bertingkat ini subordinatif, sudah berbeda.
Konjungsi yang digunakan yaitu sebelum, agar, daripada, sehingga, walaupun, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Untuk contohnya, sebelum berangkat kerja, Arman selalu mencium tangan ibunya. Nah, aktivitas yang pertama kan, sebelum berangkat kerja, Arman selalu mencium tangan ibunya. Ini sudah bertingkat. Ya, dihubungkan dengan subordinatif. Ya, ini berbeda dengan setara. Jadi setara dengan bertingkat ini saling berlawanan. Ya, sebelum berangkat kerja, Arman selalu mencium tangan ibunya. Kemudian yang terakhir yaitu majemuk campuran. Nah, apa itu majemuk campuran? Kalimat yang memiliki dua klausa bebas atau lebih dan satu klausa terikat atau lebih. Ya, berarti ini kumpulan dari majemuk-majemuk, kalimat majemuk yang ada. Sama halnya dengan kalimat kompleks. Ya. Jadi, saya ulangi untuk majemuk campuran, kalimat yang memiliki dua klausa bebas atau lebih dan satu klausa terikat atau lebih. Ya. Contohnya, ketika punya waktu, kami biasanya pergi ke pantai atau diam saja di rumah. Ya. Ketika punya waktu, kami biasanya pergi ke pantai atau diam saja di rumah. Ini kan sudah ada majemuk setara, kemudian majemuk bertingkat. Nah, ini kan campuran. Ketika punya waktu, ketika, nah, itu kan berhubungan dengan bisa majemuk bertingkat. Nah, kemudian kami biasanya pergi ke pantai atau itu kan miliknya majemuk setara. Ya, jadi keempat jenis ini menjadi bagian dari kalimat majemuk. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, bagaimana kebahasaan dari teks rama? Sudah paham ya? Ya, baik, mari kita ingat kembali. Yang pertama yaitu kata-kata persuasif. Ya, kata-kata yang digunakan untuk memengaruhi atau membujuk. Kemudian kata ganti. Ada pertama tunggal, kedua tunggal, jamak, ketiga tunggal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi sebab akibat, kemudian konjungsi temporal, dan yang terakhir yaitu perbandingan atau pertentangan. Kemudian yang keempat yaitu kata teknis atau istilah, kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus. Itu bahasa yang mudah dipahami dalam memahami kata teknis. Ketika kita harus memahami sebuah kata, kita harus menafsirkan dahulu maknanya. Itu kata teknis, ya, memiliki makna konsep atau proses tertentu. Dan yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Ada majemuk setara, ada majemuk rapatan, ada majemuk bertingkat, dan yang terakhir yaitu majemuk campuran. Ya. Baik, sampai sini paham ya? Baik. Ya, terima kasih sudah menonton materi hari ini yaitu teks rama materi kelas 11 tentang kebahasaan teks rama. Ya, tetap semangat dalam belajar. Jika ada yang kurang dipahami, silakan dipahami kembali dengan membaca dari sumber yang lainnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.